Pak Ito, hakim bisa memutus apakah ini akan dilanjutkan sidang pra-peradilan pada hari ini, namun memang ditunda. Nah, apa yang membuat Polda Jabar tampaknya tidak percaya diri menghadiri sidang pada hari ini, Pak Ito? Saya tidak yakin Polda Jabar tidak percaya diri ya, karena banyak hal-hal yang tentu menjadi pertimbangan hukum. Ini kan dua kasus yang berjalan nih Mas Yogi. Ya. Yang satu pra-peradilan, yang satu adalah sidang proses yang saat ini berkasnya sudah sampai ke tempat penuntut umum. Tentunya penuntut umum pun juga di sini mereka juga mempertimbangkan ya. Kalau memang ini kuat secara hukum, ini pun tentunya akan menjadi pertimbangan bahwa apakah kasus ini dapat diteruskan atau tidak. Nah, saya kira kita tentunya tidak bisa misalnya memberikan satu asumsi bahwa Polda ini tidak percaya diri. Saya kira mungkin itu satu pendapat yang sangat keliru ya. Karena saya sendiri juga mengikuti, meskipun saya hanya bertanya kepada yang bisa dipertanggungjawabkan, ya sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang mereka lakukan selama ini sudah jauh ya. Sudah jauh yang dilakukan mereka dari mulai foto, dari mulai digital forensik, ya dan kan saat ini diawasi oleh Kompolnas, diawasi oleh LPSK, diawasi oleh Komnas HAM, termasuk oleh media kan. Saya kira sangat tidak mungkin kalau ada intervensi ataupun mungkin kalau mereka misalnya merasa ini tidak kuat, pasti penyidik sudah akan mengeluarkan SP3 ya. Karena SP3 itu bisa dibuka kembali kalau ada novum baru. Ya, jadi saya kira mungkin saat ini penyidik juga tentunya sedang berkonsentrasi untuk masalah penyelesaian berkas ya. Kalau misalnya berkasnya itu nanti ditolak, ya penyidik pun harus menerima dan harus mengeluarkan SP3. Karena jangan lupa statusnya Peggy Setiawan itu saat ini adalah sebagai tersangka. Tersangka itu kan harus dikedepankan azas praduga tak bersalah. Ya. Nah, ini yang mungkin kita sekarang ramai di media ini kan karena mungkin terbawa emosi dan lain sebagainya. Saya kira kalau kita memahami tentang hukum sebaiknya kita jangan terlalu berpikir secara sepihak. Saya pun juga mengatakan bahwa menurut saya sebagai orang hukum dan memiliki pengalaman sebagai penyidik, ya untuk Peggy ini dia mempunyai hak dua, dia bersalah atau tidak bersalah. Mari kita buktikan di dalam masalah hukum. Karena tidak ada kepentingan sama sekali penyidik Polda Jabar ini untuk bagaimana memaksakan agar Peggy Setiawan ini dianggap bersalah. Bersalah kalau tidak memiliki bukti-bukti yang cukup. Demikian, Mas. Oke. Pak Ito, berarti dengan adanya anggapan ini merupakan strategi mengulur waktu agar segera P21 ini Anda tidak membenarkan ya begitu? Nah, kalau menurut saya ini bukan strategi ya. Ini saya kira memang aturannya demikian ya. Jadi kalau menurut saya kalau memang penyidik itu tidak yakin bahwa Peggy Setiawan itu memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang disangkakan, tentu sudah dihentikan penyidikan ini. Kenapa harus menunggu sampai P21? Kalau sampai P21 katakanlah gugurkan masih ada lagi penuntut umum. Mereka juga punya komisi kejaksaan yang mengawasi di sana. Jadi saya kira kita juga perlu fair karena bagaimanapun juga bahwa masalah hukum ini kan kita harus lihat dari keadilan dari dua sisi. Baik dari pihak Peggy Setiawan sendiri maupun dari korban Eki dan Vina. Jadi masyarakat juga jangan melihat, kita juga tidak ingin menghukum orang yang tidak bersalah pasti ya. Tapi tentunya kita juga tidak ingin apabila orang yang bersalah itu dinyatakan tidak bersalah. Kan ini harus mencari kepastian hukum dan keadilan. Saya kira ini bukan strategi ya, tapi memang aturan yang dijalankan oleh kepolisian daerah penyidik Polda Jabar yang saat ini diawasi dan diasistensi oleh Mabes Polri. Demikian. Baik. Tentunya kita masih menunggu sidang pra-peradilan yang akan digelar kembali pada tanggal 1 Juli mendatang. Terima kasih mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi dalam NTV Today hari ini. Sehat selalu. Ya, terima kasih.